alihi wa ashabihi jamaah salat subuh. Tidak dengan segala Tahukah kita Bapak dan Ibu, sesungguhnya kota mereka orang berdoa dan mengamalkan sesungguhnya menjadikan amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang remeh dan sesuatu yang ringan. Karena kita harusnya paham, makanya siapapun yang diharamkan kebaikan di bulan Ramadan, maka seolah-olah dia diharamkan pada 11 bulan sisanya. Man hurrima an khairiha faqad hurrima an kulliha. Siapapun orang yang diharamkan kebaikan di bulan Ramadan, maka seolah-olah Allah itu mengharamkan 11 bulan sisanya. Ibarat kata, Pak, ana dan antum umrah, Pak, antara jarak antara ana dan antum ketika umrah tawaf itu antara Ka'bah itu 2 meter, Pak, ana dan antum nggak bisa khusyuk sholat di Masjidil Haram. Pertanyaannya, gimana lagi kita akan khusyuk sholat ini? Pak, ana dan antum diperjumpakan dan dipertemukan dan diizinkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Pak, ana dan antum nggak bisa taat dalam beribadah dan nggak bisa khusyuk. Di bulan mana lagi anak antum bisa? Anak atmosfernya Ramadan itu atmosfer ketaatan ya Pak. Kalau anak dan antum melihat Pak, ya, banyak artis saja Pak yang biasanya membuka aurat ketika Ramadan nutup aurat. Ya biasanya nggak ada sinetron religi Pak. Ketika Ramadan banyak sinetron religi. Oh yang sirup Tarjan Pak, biasanya nggak pernah iklan, ketika mendekati Ramadan malah iklan Pak. Sarung gajah duduk yang nggak pernah nongol di TV, tiba-tiba nongol. Ongguan yang biasanya nggak pernah nongol, Pak, tiba-tiba nongol di TV. Loh, kalaulah para artis, kemudian mereka yang bisnis untuk mengejar dunia, mereka sudah menawarkan produknya, Pak. Bahkan kalau kita lihat ke mall-mall mereka, Pak, mereka menyambut Ramadan itu luar biasa. Makanya jangan sampai anak dan antum sebagai orang yang sudah beriman kepada Allah dan kita menjadi aktivis dakwah, ayo kita bersama-sama. Ramadan tahun 1444 Hijriah. Jadi Ramadan itu dan Ramadan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang ketika tidak paham keutamaan Ramadan, dia akan menjadi Ramadan itu hanya rutinitas tahunan. Akan menjalani Ramadan apa adanya dan ala kadarnya. Kita akan membahas apa keutamaan Ramadan. Jangan-jangan anak dan antum yang hari ini sudah kepala 4, kepala 5, kita nggak paham Bapak keutamaan Ramadan itu apa ya Ustaz? Jangan-jangan Ramadan itu hanya bulan yang ke-10, bulan ke-9 dalam bulan Hijriah, kemudian kita hanya menjalani rutinitas tahunan,
Yang intinya puasa dari sejak fajar subuh sampai maghrib kita menahan makan dan minum serta menahan syahwat. Apa bedanya Ramadan kita dengan anak kelas 6 SD? Lalu apa keutamaan Ramadan? Jamaah sholat subuh yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang pertama, Ramadan merupakan prime time-nya kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu, Pak, golden mass-nya waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali waktu itu di bulan Ramadan. Hanya gak mengherankan para sahabat, mereka berdoa betul sejak Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Kalau anak dan antum mungkin berdoanya di bulan Ramadan. Kita baca tidak ikhlas, kita mau buat Allah, kita menjadi tidak Allah. Kita lihat Allah ketika memerintahkan syariat, memerintahkan ketaatan, itu selalu detail pahalanya. Di luar bulan Ramadan, tapi ketika di Ramadan Allah merahasiakan. Kosong kita lihat. Anak dan antum kalau baca Quran, Pak, lipat gandakan berapa, Pak? Sama Allah? 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa orang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, Allah akan melipat gandakan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi ketika di Ramadan, maka Allah menjelaskan pahala tentang ketika kita membaca Quran, Pak. Kalau kita sholat syuruk, Pak, pahalanya sebagai umrah. Man sholal ghadati fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu tsumma qama sholat rak'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin tamah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berpikir ikut majelis ilmu sampai matahari itu terbit, kemudian dia bangun sholat 2 rakaat, pahalanya sebagaimana umrah. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi kita lihat, Pak, ketika di bulan Ramadan Allah merahasiakan, Pak. Makanya ada 2 amalan yang Allah rahasiakan pahalanya. Satu, pahalanya anak. Sebelum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bersabar, jika Allah memberikan cobaan dan ujian dalam teras kehidupannya, maka pahalanya itu kan dilipat dan tidak terbatas. Pahala sabar itu besar sekali. Yang kedua, Pak, amalan yang Allah rahasiakan balasannya itu amalan kita ketika bulan puasa. Makanya dalam hadis qudsi, Pak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabimu. Makanya dalam hadis qudsi Rasulullah menjelaskan, wasaumuli wa ana ajzi bihi. Dan puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Dan aku yang menggantinya dan memberikan pahala kepadanya. Saking besarnya, Pak. Sholat, Allah nggak mengatakan wassolatuli, enggak. Sodako, Allah nggak mengatakan wasodakotuli, enggak. Tapi untuk puasa, Pak, Allah mengatakan wasaumuli, dan puasa itu untukku. Makanya tidak ada musim panen, Pak, dalam rotasi waktu 1 tahun, kecuali musim panen itu terjadi di bulan Ramadan. Makanya anak dan antum ketika diharamkan kebaikan oleh Allah di bulan Ramadan, Allah di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, anak dan antum diharamkan dan sulit. Kita kok di Ramadan sulit menghatamkan Quran. Alhamdulillah, di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah lebih sulit lagi. Anak dan antum di bulan Ramadan kok pelit bakil, Pak. Di luar bulan Ramadan akan lebih pelit dan lebih bakil lagi. Orang ketika di Ramadan kok sulit menjalankan sholat tarawih, Pak. Di luar bulan Ramadan dia akan sulit lagi menjalankan sholat malam. Makanya keutamaan Ramadan, yang pertama, Ramadan merupakan prime time-nya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu emas, waktu yang istimewa, waktu yang terbaik.
Makanya sedekahnya ana dan antum, Pak, di bulan Sya'ban dengan di bulan Ramadan lebih utama mana, Pak? Di bulan Ramadan. Ya. Baca Qur'annya ana dan antum, tilawahnya kita, Pak, di bulan Sya'ban dengan di bulan Ramadan lebih utama mana, Pak? Di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua, Pak, keutamaan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang paling cepat menghapuskan dosa kita, Pak. Ya. Makanya kan ingat, ikhwan, Ramadan itu merupakan waktu yang istimewa untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya ana dan antum, Pak, di jam 1 siang dengan istighfarnya kita di jam 1 malam lebih utama mana, Pak? Jam 1 malam. Istighfarnya ana dan antum jam 3 sore dengan jam 3 malam lebih utama mana, Pak? Jam 3 malam. Sama, Pak. Istighfarnya ana dan antum ketika kita pernah menggoreskan dosa dalam kehidupan ana dan antum di bulan Rajab, Sa'ban, itu tidak akan mampu menandingi ketika kita beristighfar di bulan Ramadan. Makanya ana dan antum sering mendengar para mubalik, para ustadz, para kiai sering menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang, apapun profesinya, baik dia manajer, baik dia hanya cleaning service, ketika dia berpuasa dengan iman dan ihtisab, mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapuskan dosa yang pernah digoreskan sebelum Ramadan itu datang. Ya. Meminta ampun, Pak, itu dipengaruhi oleh waktu. Makanya kita lihat, loh, kalaulah masalah bisnis dunia saja dipengaruhi oleh waktu, Pak. Antum lihat coba, Pak. Kalau antum seorang pengusaha, Pak, antum masang iklan, Pak, jam 7 pagi dengan antum masang iklan jam 7 malam lebih mahal mana, Pak? Jam 7 malam. Ya. Antum masang iklan produk antum misalkan jam 10 siang dengan antum masang iklan di jam 9 malam, Pak. Itu lebih mahal jam 10 pagi. Ketika orang pada megang HP jam 9 sudah pada tidur. Ya. Setelah ana dan antum paham sesungguhnya Ramadan merupakan prime time-nya kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan merupakan bulan yang paling cepat menghapuskan dosaku dan dosamu. Ketika ana dan antum menggoreskan dosa di luar bulan Ramadan, sekarang kita bertanya, kenapa bulan puasa itu dinamakan oleh Allah menjadi Ramadan? Kok enggak dinamakan Syawal? Kok enggak dinamakan Rajab? Kok enggak dinamakan dengan Zulqa'dah? Tapi kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya, Pak, para ulama itu menjelaskan. Jangan sampai anak dan antum itu enggak paham, Pak. Loh, kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan ya? Kok enggak dinamakan Syawal? Kok enggak dinamakan Muharram? Kok enggak dinamakan Jumadil Awal ataupun Jumadil Akhir? Tapi kok dinamakan Ramadan? Para ulama menjelaskan, Pak, sesungguhnya bulan puasa dinamakan Ramadan. Yang pertama, lisyiddati rondo, karena terik dan panasnya matahari, Pak, ketika di bulan Ramadan. Bapak, saya, ketika di luar bulan Ramadan, Pak, kita puasa sunnah, Pak, nggak sahur, kira-kira kuat atau enggak, Pak? Kuat. Melewati perempatan nggak tergoda dengan warung makan Padang, kemudian es teler, kemudian es kelapa, nggak tergoda. Tapi ana dan antum, Pak, mungkin hari ini sudah mulai terik ini mataharinya. Ya, sebelum-sebelumnya musim hujan mungkin. Ketika ana dan antum Ramadan, ana dan antum mau kelewatan sahurnya, Pak. Muadzin sudah mengumandangkan adzan fajar dan batas sahur itu sudah habis. Kita lihat gelas berembun saja, Pak. Masya Allah. Itu kalau Ramadan, Pak. Makanya ujian bagi anak dan antum. Antum kalau umroh, Pak, di luar bulan Ramadan, mungkin Mekah dan Madinah, Pak, suhunya 33 sampai 35 derajat Celcius. Tapi ketika Ramadan, antum umroh, Pak, suhunya berapa, Pak? 40 derajat Celcius di sana, Pak. Ya. Dan ini ujian bagi orang yang beriman untuk mendapatkan door prize-nya dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rayyan itu loh, Pak. Ya. Makanya ketika kita puasa sunnah nggak sahur, kita kuat ya. Tapi ketika Ramadan, kita nggak sahur jam 10, ngelewati perempatan, lihat kaca berembun ada ini, Masya Allah. Ya.
Makanya kenapa bulan puasa itu dinamakan dengan Ramadan? Lisyiddati romdo. Karena pada bulan itu matahari itu betul-betul terik dan sedang panas-panasnya, Pak. Dan ini ujian bagi anak dan antum. Yang kedua, kenapa bulan puasa itu dinamakan dengan Ramadan? Li'annahu yarmudus sayyi'at bil hasanat. Karena Ramadan merupakan bulan yang paling cepat membakar keburukan itu dengan kebaikan, Pak. Ya. Ini kata Imam Asy-Syaukani, Pak. Makanya Ramadan itu 2 in 1, Pak. Ya. Bagaimana kita mendapatkan kelipatan pahala dan bagaimana dosaku dan dosamu dibakar ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berharap, ayo kesolehan anak dan antum Bapak dan Ibu berbanding lurus dengan penghormatan kita ketika di bulan Ramadan. Orang yang menjalani Ramadan apa adanya dan ala kadarnya berbeda dengan orang yang menjalani Ramadan itu dengan totalitas. Makanya saya harapkan Allah nggak meminta banyaknya Ramadanmu, tapi Allah meminta kualitas Ramadanmu. Kita lihat, Pak, sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertemu Ramadan selama hidupnya berapa kali, Pak? Mungkin hanya 12 atau 13 kali. Tapi dilihat, Ramadannya Abu Bakar As-Siddiq itu berkualitas, Pak. Ana dan antum yang hari ini sudah kepala 4, bertemu Ramadan lebih dari 30 kali, Pak. Makanya kita harusnya bermuhasabah. Ketika kita hari ini sudah menghitung hari, beberapa hari lagi Ramadan itu akan datang dalam teras kehidupanku dan kehidupanmu. Ayo kita prepare. Loh, kalaulah seorang pemain sepak bola yang akan menghadapi Piala Dunia U20 saja, pelatihnya itu harus mentraining center, Pak. Loh, kok anak dan antum Ramadan kurang 5 hari, kita nggak mempersiapkan, nggak prepare diri anak dan antum, Pak. Ya, loh, kalaulah sepatu Adidas dan Nike, Pak, ketika mereka memiliki standar quality control yang tinggi, ketika ada sepatunya yang cowel ataupun sobek sedikit, Pak, itu nggak mampu masuk ke mal-mal ataupun ke pasar internasional. Loh, kok anak dan antum pengen menghadapi Ramadan, padahal door prize-nya itu bukan piala, door prize-nya itu bukan mobil, tapi door prize-nya itu pintu khusus yang bernama Ar-Royan. Loh, kok anak dan antum hari ini belum persiapan, Pak? Ya, mari kita bersama-sama. Ya, orang yang tidak memahami tentang keutamaan Ramadan itu akan biasa saja menjalani Ramadan. Ibarat bapak memakai baju yang mahal, Pak. Baju yang antum pakai harganya 5 juta misalkan. Ketika antum nggak tahu dan nggak ngerti, ketika baju yang antum pakai itu mahal, antum ketika kecipratan cabai, kecipratan saus ataupun kecap, itu akan biasa saja. Tapi ketika antum tahu baju yang antum pakai itu mahal, ketika kecipratan saus ataupun kecap, antum akan ke kamar mandi nguceknya, Pak. Dikucek, akan dibersihkan. Sama, Pak, orang yang nggak paham tentang batu, Pak, batu aki, dia melihat batu itu biasa saja. Tapi orang ketika tahu, oh itu batu mahal, mungkin limited edition di Indonesia, yang punya hanya beberapa gelintir orang saja. Ya. Makanya kenapa ya Ustadz, ada orang yang dijumpakan Allah dengan Ramadan, tapi Ramadannya itu biasa saja. Ya. Para ulama itu menjelaskan, Pak, kan ada 2 sebab. Satu, karena bodohnya dia tidak mengerti tentang keutamaan Ramadan, tidak tahu tentang ilmunya Ramadan. Ya. Yang kedua, Pak, tumbuh sifat kemunafikan dalam hatinya. Pak. Makanya kita lihat, Pak, tokoh munafik di zaman Nabi siapa, Pak, namanya? Abdullah bin Ubay. Sholat atau tidak, Pak, Abdullah bin Ubay? Sholat. Sholatnya di belakang Nabi atau di sholat terakhir, Pak? Di belakang Nabi, persis. Puasa atau enggak, Pak, Abdullah bin Ubay, Pak? Puasa. Puasanya bersama Nabi, Pak. Tapi dilihat, ketika di dalam hatinya Abdullah bin Ubay, padahal Abdullah bin Ubay sholatnya persis di belakang Nabi, puasanya bersama Rasulku dan Rasulmu, tapi ketika ada sifat kemunafikan dalam hatinya, Allah menolak. Ini loh, standar quality controlnya Allah itu tinggi sekali, Pak. Loh, kalaulah Bapak kerja di Honda ataupun di Toyota ataupun di Daihatsu, ketika barang yang antum produksi itu cacat dan nggak bisa masuk ke pasar nasional ataupun internasional, pasti barang itu reject dan dibuang ke pinggir-pinggir jalan, ke pasar-pasar yang sederhana. Ya.
Makanya Ramadan itu kata para ulama, Pak, menjadi madrasah. Madrasah itu sekolah. Dulu ketika saya dan Bapak sekolah, itu ada dua, Pak. Ada alumni yang berhasil, ada alumni yang gagal. Jangan sampai anak dan antum, ketika kita sudah berumur 40 tahun, kita sudah kepala 5, kita dijumpakan Ramadan beberapa kali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menjadi alumni yang gagal. Saya mohon, ayo jadikan Ramadan 1444 Hijriah yang kurang beberapa hari lagi menjadi Ramadan kita yang paling terbaik. Jangan berikan apa adanya dan ala kadarnya, Pak. Ingat ikhwan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Rohima anf, man dakhala alaihi Ramadan, tsumman salakho falam yukfar lahu. Sungguh celaka sekali wahai Muhammad umatmu yang dia mendapati Ramadan dari hari pertama sampai hari yang terakhir nampaknya hilal pada 1 Syawal. Kok selama Ramadan Allah nggak mengampuni dosanya? Ibarat kata, Pak, ente ngapain aja di Ramadan? Ramadan bulan magfirah Allah, kok ente nggak bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Rasulullah mengatakan amin. Jangan sampai anak dan antum kemarin menjemput kecelakaan, sebentar lagi menjemput kecelakaan. Jadikan betul Ramadan anak dan antum yang akan kita hadapi ini, Pak. Dan bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Berapa banyak anak dan antum melihat tetangga kita yang kemarin sholat tarawih bersama-sama dengan anak dan antum, kemarin itikaf bersama-sama di Masjid Al-Hidayah, kemarin bersama-sama kemudian sholat Idul Fitri, hari ini sudah berkalang tanah dan menghadap Allah terlebih dahulu. Ayo. Makanya diingat, ya. Banyak enggak Ustadz orang yang gagal ketika Ramadan? Banyak, Pak. Nabi yang menjelaskan. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa, tetapi puasanya itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Rasul menggunakan kata rubba, Pak. Rubba itu banyak, bukan cuma 1, 2, 3, 4, 10, enggak. Banyak. Ini menunjukkan bagaimana Allah itu meminta kualitas. Makanya kalau anak dan antum baca orang-orang solih, Pak, kisahnya mereka ketika bertemu dengan Ramadan, kita ambilkan salah satu contoh, Pak. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Pak. Dijelaskan kana Syafi'i yaktimul Quran fi syahri Ramadan sitina khutmah. Imam Syafi'i, Pak. Ini ketika anak dan antum memproklamirkan diri kita mengikuti Imam Syafi'i, berarti harus mengikuti ini juga, Pak. Imam Syafi'i ketika masuk bulan Ramadan, Pak, selama Ramadan beliau itu menghatamkan 60 kali, Pak. Berarti semalamnya berapa kali, Pak? 2. Ana bayangin, Pak. Berarti tidurnya Imam Syafi'i itu berapa jam? Imam Syafi'i ulama besar, Pak. Bukan cuma Ustaz Jabodetabek. Ulama besar. Banyak masyarakat yang bertanya fatwa dengan Imam Syafi'i. Masih menghatamkan Quran semalam 2 kali, Pak. Ini menunjukkan Imam Syafi'i itu memantaskan diri dan memberikan kualitas dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Amr bin Qais, Pak, salah satu tabi'in, ketika bulan Sya'ban itu sudah muncul dan Rajab sudah hilang melambaikan tangannya, Amr bin Qais itu nutup warungnya, Pak. Malu sama Allah. Loh, Ramadan kurang sebentar lagi. Masa aku nggak prepare, masih ngejar dunia? Ini teguran juga bagi kita, Pak. Amr bin Qais itu nutup warungnya, nyiapin baca Quran pemanasan dulu 3 juz, 5 juz, 6 juz, 10 juz setiap harinya. Ketika Ramadan, dia memulai setar dengan baik. Orang yang memulai setar Ramadan dengan baik, dialah yang akan menjadi pemenang hadiah Ar-Rayyan itu. Tapi orang yang tidak memulai setar Ramadan, leha-leha, ala kadarnya dan apa adanya, ketika 1 Ramadan sudah tanya, lebarannya berapa hari lagi ya? Pertengahan sibuk, Pak, servis motor. 10 hari terakhir, Pak, laps terakhir paling menentukan, udah dicari tiket mudik, Mi, cari, Mi.
Apa adanya dan ala kadarnya. Makanya saya bayangin berapa jam ya Imam Syafi'i itu tidur. Padahal ulama besar, banyak masyarakat tanya fatwa dengan beliau. Beliau masih menghatamkan Quran sampai 60 kali, Pak. Pertanyaannya, Ana dan Antum sudah punya planning berapa kali untuk dihatamkan tahun ini, Pak? Malu ketika kita tidak bisa hatam dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Limron, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd, Ibrahim sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Allah memberikan kita 11 bulan. Masa minta 1 bulan saja? Minta 1 bulan saja. Kok kita nggak memberikan, Pak? Malu. Allah sudah ngasih 11 bulan untuk kita nyari nafkah. Tolong manfaatkan betul. Setelah kita paham, Pak, orang yang gagal di Ramadan, dia menjadi orang yang celaka. Maka sekarang kita akan membahas, Pak, apa yang harus kita lakukan dan persiapkan, Ustaz, agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dan menjadi alumni yang berhasil, Ustaz. Setidaknya ada 5 hal yang harus kita persiapkan, Pak. Yang pertama, al-i'dadu bil ilmi. Persiapkan ilmu kita, Pak. Baca itu fikih Ramadannya. Orang yang puasa Ramadan dengan ilmu, dengan orang yang puasa Ramadan tanpa ilmu itu sama atau beda, Pak? Beda. Dari segi bukanya saja, Pak. Orang yang puasa Ramadan dengan ilmu, itu ketika buka, minum air putih dulu. Makan kurma. Bilangannya ganjil atau genap, Pak? Ganjil 1, 3, 7, 99. Kemudian dia doanya, berdoa. Salasu da'watin mustajabatin la yuraddu fihinna. Ada 3 doa yang tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang yang berpuasa, da'watus shaim, doanya orang yang terdzalimi, da'watul madlum, doanya orang yang bersafar, da'watul musafir. 3, Pak, doa dia. Ini dengan ilmu. Tapi kalau tanpa ilmu, dia asal gabres, Pak. Ada gorengan, dia ambil gorengan, ada lontong, dia ambil lontong, ada tahu jeletot, dia ambil tahu jeletot. Ya, ada es campur, dia ambil es campur. Lupa dia. Tidak berdoa, tidak mengikuti sunnahnya Rasul. Ya. Orang yang puasa dengan ilmu, Pak, menjalani Ramadan dengan ilmu berbeda dengan orang yang tidak dengan ilmu. Ketika sholat tarawih, Pak, orang yang tahu ilmunya, maka dia akan nunggu sampai sholat witir, karena keutamanya besar, Pak. Man sholla ma'al imami hatta yanshorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai sampai witir, maka Allah akan mencatatnya. Malaikat raqib akan mencatatnya sebagaimana sholat semalam suntuk. Makanya saya mohon ketika imamnya agak panjang, jangan dikode. Itu bisa batal, Pak. Kode, antum sudah nggak ikhlas. Ya, tolong ya. Al-i'dadu bil ilmi, tolong persiapkan ilmunya. Jangan sampai Ramadan ana dan antum sebagaimana Ramadan kita ketika kelas 6 SD. Bapak hari ini ketika membawa HP Nokia jadul saja, Pak, yang ada antenanya itu loh, Pak, yang tebel itu. Bapak malu. Adalah hanya membawa HP Nokia jadul. Loh, kok hari ini ana dan antum gak mengupgrade ilmu kita tentang Ramadan, Pak? Ya. Makanya ayo kita sama-sama, Pak. Orang yang menjalani Ramadan dengan ilmu, Pak, berbeda dengan orang yang menjalani Ramadan tanpa ilmu. Orang kalau tahu, Pak, Ramadan dengan ilmu ketika sahur, Pak. Ini wasiat bagi saya diri sendiri dan kepada antum, Pak. Matikan itu televisi, Pak. Tahu. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thulutsil lail. Allah itu turun ke langit dunia itu di sepertiga malam. Antum enggak malu, Pak? Allah sedang turun ke langit dunia, antum jam 2 nonton TV, sedang joget-joget, Pak. Loh, kalaulah kita menghujat dan mendolimi saudara kita, bisa jadi puasa kita batal. Wana dan antum di waktu sepertiga malam, waktu mustajab, wana dan antum malah nonton TV, Pak. Tolong ya, Bapak sebagai kepala rumah tangga nasihati Bang, nanti ketika Ramadan ya Bang, walaupun TV kita nggak rusak, tolong jangan dinyalain dulu ya. Nanti habis Ramadan kita ini. Kenapa ya? Malu, Bang, kita, Bang. Allah sedang turun di sepertiga malam, jam 2 sampai subuh itu.
Ana dan antum masih nonton TV, sahur sambil nonton TV, perbanyak istighfar Pak. Bapak yang nunggu masakan istrinya kan, beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang nunggu masakan istrinya bisa menghatamkan Quran lebih banyak, baca Qurannya sebelum berangkat kerja mungkin, ya. Itu dengan ilmu Pak, makanya persiapan betul dengan ilmu, ya. Kaji fikih Ramadannya, baca apa sunah-sunah ketika di Ramadan, rukun-rukun puasa itu apa saja, pembatal puasa itu apa saja, ya. Pelajari itu Pak, baca, dibuka itu bungkus bukunya Pak, jangan cuma dibuat pajangan di ruang tamu, ya. Dibuka di YouTube kajian daurah Ramadan Pak, ditonton, ya. Jangan cuma YouTube-nya buat update, ya, tentang berita saja. Nah, itu yang pertama, persiapkan ilmu. Yang kedua Pak, al-i'dadu bil mali, ya, mempersiapkan harta kita, ya. Satu amalan Pak yang tidak bisa kita maksimalkan kecuali di Ramadan itu amalan apa Pak? Amalan apa? Memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu satu amalan yang tidak bisa kita lakukan di bulan Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Memberi makan orang yang berpuasa, Pak. Ya. Inilah salah satu shortcutnya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin dulu ana dan antum ketika belum hijrah dan kita belum paham tentang sunnahnya Nabi, ana dan antum masih sering bolong puasanya, Pak. Kita puasa tapi tidak sholat, kita sholat tapi tidak puasa. Ayo kita tutup. Dan jadilah pencuri yang terbaik di bulan yang terbaik dengan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Antum memberi makan orang berpuasa, Pak. Manfaat toroso iman, barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka Allah akan mencatatnya sebagaimana dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa, Pak. Tolong jadilah pencuri yang terbaik. Makanya kita lihat nabiku dan nabimu ketika masuk di bulan Ramadan, beliau menjadi orang yang paling ajwad, paling dermawan, Pak. Dan kedermawannya Nabi itu semakin bertambah, Pak. Karena Ramadan itu ada 3 laps, ada 3 putaran, Pak. 1, 10 hari pertama. 2, 10 hari pertengahan. Dan 3, 10 hari yang terakhir. Inilah laps yang paling menentukan. Dan door prize-nya itu di laps yang terakhir ini, Pak. Makanya dianjurkan untuk iktikaf. Hikmahnya iktikaf itu apa, Pak? Ceraikan sebentar masalah duniamu, ceraikan sebentar. Kamu tidur di masjid, kamu baca Quran, kamu tilawah, kamu bisa membagi makanan buka puasa kepada saudaramu yang membutuhkan. Makanya saya tuh pernah gitu, Pak, iri pada salah satu jamaah, Pak. Beliau itu datang ke pesantren, nanya kepada ustaznya, Ustadz, biasanya kalau Ramadan kebutuhan pesantren itu pondok itu berapa, Ustadz? Bu, ketika pesantren itu, ketika Ramadan itu di pesantren itu butuhnya kurang lebih antara 100 sampai 150 juta. Jumlah santrinya itu 500 orang, Pak. Kemudian beliau, Pak, bilang, Bismillah Ustadz, mudah-mudahan ini untuk mengcover dosa saya yang dulu. Beliau kemudian tidak berpikir lama, Pak, izin sama suaminya, Bi, aku izin ya, duit nafkah yang kamu berikan kepadaku saya berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Beliau, Pak, mentransfer 100 juta. Saya bayangin, Pak, beliau mendapatkan 501 pahala Ramadan, Pak. 501 Ramadan, Pak. Loh, kalau kita untuk mendapatkan 500 Ramadan, kita butuh waktu 500 tahun lagi, Pak, dan minta kepada Allah, dan itu mustahil, Pak. 500 puasanya santri, beliau curi pahalanya, dan 1 puasanya beliau. Ketika santri baca Quran, beliau sedang kerja di kantor, beliau mendapatkan pahala. Walaupun beliau hanya hafal 3 surat yang terakhir. Santri menghafal hadis, beliau mendapat pahala. Walaupun beliau hanya hafal 1 hadis, innamal a'malu binniyat. Jadilah pencuri yang terbaik. Coba cari di pesantren, mungkin di masjid-masjid yang mengadakan iktikaf. Pak, berapa ya kebutuhan untuk iktikaf 10 hari terakhir? Sekitar 10 juta, Pak. Bismillah, saya minta nomor rekeningnya.
Ayo, jadilah pencuri terbaik di bulan terbaik dengan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tuh bayangin ya. Hari ini itu Masya Allah begitu mudahnya kita beramal. Ya. Mungkin kalau di pesantren Bapak mungkin hanya memiliki mungkin dananya minimal. Kita cari mungkin ya. Hanya mengcover 20 santri, berarti antum sudah mendapatkan 21 Ramadan. 20 Ramadannya santri yang antum sudah ambil, 1 Ramadannya kita sendiri. Ya, persiapkan harta kita, Pak. Ya. Untuk menembel Ramadan-Ramadan kita yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun yang lalu ketika kita belum ngaji, ketika kita belum paham sunnah, kita belum ngaji tauhid dan lain sebagainya. Ayo, ya. Bilang sama istri kita, tahan dulu ya Mi, beli sepatunya. Bang, tahan dulu ya beli bajunya. Kita ayo menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan tidak bisa kita ulangi lagi, Pak. Belum tentu ana dan antum mendapatkan Ramadan di tahun 1445 Hijriah tahun depan, Pak. Siapa yang menggaransi ana dan antum untuk masih hidup, Pak? Ya, yang kedua persiapkan harta kita. Kemudian yang ketiga, Pak, perbanyak doa. Perbanyak doa. Berapa banyak orang yang sudah pengen dan ingin bertemu dengan Ramadan 3 hari, 2 hari, bahkan sehari sebelum Ramadan, dia sudah menghadap Allah terlebih dahulu. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengajarkan doa yang sahih. Ya mungkin anak dan antum sudah hafal. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kita baca bersama-sama, Pak. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Amalkan itu, Pak. Ketika anak dan antum enggak bertemu dan kita sudah berniat, sudah dicatat oleh malaikat raqib, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah selamatkanlah umurku sampai Ramadan itu datang. Wasalim li Ramadan, antarkan Ramadan kepadaku ya Allah. Watasalamhu minni mutaqabbala, ya Allah terimalah salatku, tilawahku, sedekahku, iktikafku ya Allah ketika di bulan Ramadan. Perbanyak doa itu, Pak. Kemudian yang keempat, perbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat. Orang yang membawa dosa dan dosa itu masih bercokol di dalam hatinya sampai masuknya bulan Ramadan, maka itulah yang akan menghalangi nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang menjadi jawaban dari pertanyaan saya, Pak. Kenapa ya masjid-masjid bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Bekasi, tapi di kampung-kampung, ketika Ramadan pertama, kedua, ketiga, softnya itu meludak sampai belakang, Pak. Tapi ketika Ramadan ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, shopnya itu maju ke depan, berpindah ke mall yang ramai, Pak. Saya berhusnudon, mungkin mereka masih membawa dosa, sehingga kenikmatan Ramadan itu sudah hambar rasanya. Sebagaimana kita ketika sakit, Pak. Bapak ketika batuk, pilek, demam, diberikan makanan semahal apapun, Pak. Mbuh kepiting Alaska yang mahal harganya 10 jutaan sampai 9 jutaan, Pak. Mbuh rawon yang enak, Pak. Ketika antum demam, batuk, pilek, rawon dan kepiting itu terasa enak atau hambar, Pak? Hambar. Sama. Orang yang diizinkan Allah bertemu Ramadan dan dia masih membawa dosa bercokol dalam dirinya, Pak. Itulah yang menghalangi kenikmatan-kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong istighfar, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, jangan sampai anak dan antum masih membawa dosa yang Ramadan kurang 3 hari lagi. Perbanyak istighfar tobat kita. Karena tobat kita itu sebagaimana deterjen, Pak. Mengucek dosa kita menjadi putih kembali. Makanya para malaikat bukan istighfar, tapi dia memperbanyak tasbih. Para malaikat mereka memperbanyak tasbih. Karena fungsinya untuk sebagaimana pewangi. Karena malaikat gak pernah berbuat dosa. Malaikat itu selalu bertasbih, Pak. Tapi beda dengan anak dan antum yang setiap saat selalu menggoreskan dosa.
baik kedusnya kita kepada orang tua, baik jahatnya kita kepada anak, baik kita kurang koamnya kepada istri kita, baik kita sering masbuk ketika sholat, sering meninggalkan sholat dengan alasan kerja dan meeting. Ayo kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membawa dosa sampai dosa itu dibawa di bulan Ramadan, itulah yang menghilangkan kekhusyuan dan kenikmatan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, Pak, apa yang harus kita persiapkan? Memperbanyak amalan ketaatan sebelum Ramadan. Tolong biasakan amalan yang Allah mudahkan kepada kita. Ya. Imam Malik itu menjelaskan, Pak, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Sesungguhnya Allah itu membagi amal itu sebagaimana membagi rizki. Ada yang dimudahkan Bapak untuk membantu orang setiap harinya, tolong lazimi itu sampai Ramadan selesai. Ada yang dimudahkan mungkin membaca Quran sehari 10 juz, tolong dilazimi sampai Ramadan itu selesai, bahkan sampai kita meninggal. Ada yang dimudahkan setiap harinya bisa sholat duha tepat waktu, tolong dilazimi, Pak. Ada yang setiap harinya mungkin gak pernah ketinggalan dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dan witir, tolong dilazimi. Ada yang setiap harinya mungkin selalu hadir di majelis ilmu, tolong dilazimi sampai kita meninggal dunia, bukan cuma satu musim di Ramadan saja. Ya. Makanya siapa man asya ala syai' mata ala syai'. Siapa orang yang sudah terbiasa pada amalan ketaatan itu, maka dialah akan mati sebagaimana dalam ketaatan itu. Kita lihat, Pak, Umar bin Khattab, Pak, jatuh cintanya kepada sholat itu luar biasa sekali, Pak. Sampai mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, tidak ada ibadah yang aku senangi, wahai Rasul, kecuali sholat. Karena sholat itulah dekatnya saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Pak, Umar bin Khattab meninggalnya dalam sholat. Ketika sholat apa, Pak? Subuh. Siapa yang menusuk dari belakang, Pak? Abu Lulu'ah al-Majusi. Kita lihat, meninggalnya dalam sholat. Utsman bin Affan, Pak, menantu Rasul, jatuh cintanya, Masya Allah, ketika Ramadan beliau padahal menjadi khalifah, Pak, masih menghatamkan Quran sampai 30 kali. Meninggalnya Utsman bin Affan dalam keadaan apa, Pak? Bawa Quran ngaji, Pak. Tolong, anak dan antum yang paham, apa sih amal yang Allah mudahkan bagi kita? Apakah bantu orang? Apakah kemudian meringankan beban orang? Kemudian apakah memberikan sedekah? Apakah kemudian kita selalu sholat duha? Apa membaca Quran? Apa sholat gak pernah masbuk? Sebagaimana Umar bin Khattab. Ayo kita lazimi dan kita bawa. Dan inilah sebentar lagi, Pak, prime time-nya kita ketaatan akan dibuka dan akan disetar oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan. Orang yang mengawali setar Ramadan dengan baik, dialah pemenang pintu Ar-Rayyan. Orang yang mengawali setar Ramadan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10 kok belum khatam Quran, saya yakin, Pak, 10 hari pertengahan ketiga lebih berat lagi, Pak. Dengan mulai start dengan baik. Nasihat bagi anak sendiri dan kepada para jamaah, jadikan Ramadan kita 1444 Hijriah bukan Ramadan yang apa adanya dan ala kadarnya. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipanggil di pintu Ar-Rayyan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi alumni yang berhasil dan menjadi orang yang bertakwa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum ada yang bertanya, saya jawab dulu, Pak. Ustadz, bolehkah kita gosok gigi ketika puasa? Boleh, Pak. Yang nggak boleh kumur-kumurnya pakai kuah opor ayam, Pak. Ya. Yang kedua, apakah boleh Ustadz kita mencicipi? Boleh, Pak. Nyicipi doang, boleh. Yang ketiga, apakah boleh suntik, Ustadz? Boleh, Pak. Ya. Ya, silakan sebelum ditutup, Pak, ada yang didiskusikan, Pak. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan, Pak. Gimana? Ya, bekam di Ramadan membatalkan puasa, Pak, mengeluarkan darah. Itu menjadikan kita lemah. Kalau mau bekam silahkan habis sholat taraweh, Pak. Ya, bekam. Ya, karena bekam mengeluarkan darah begitu banyak. Masya Allah, Islam itu begitu luar biasa, Pak, memberikan rukhsah bagi kita. Ya, ketika Bapak mungkin sakit boleh mengqadha, tapi ketika kita sehat tolong ya hindari sesuatu yang bisa mengakibatkan kita menjadi lemah. Ya, salah satunya adalah bekam. Bekam itu salah satu pembatal puasa.
ya kita menjadi mengeluarkan darah begitu banyak, ya. Tolong juga Pak jangan suka mengambing hitamkan bulan Sya'ban. Kita kan sering di Indonesia Pak sering mengkambing hitamkan bulan Sya'ban. Di grup kadang kita kan sering nanya, ayo siapa yang mau traktir bentar lagi Ramadan. Nah, mengkambing hitamkan bulan Sya'ban. Ayo mancing bentar lagi Ramadan, mengkambing hitamkan bulan Sya'ban. Ayo gowes bentar lagi Ramadan, ketika Ramadan kamu nggak bisa gowes. Nah, mengkambing hitamkan bulan Sya'ban, ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ya, ya, silakan Pak. Yang muda lebih. Kita itu kalau waktu dari dulu diajarin oleh ustadz yang dari Nabi. Kalau khatam Al-Quran itu misalnya dari Duha, Pak hadis itu ada kata-kata Lillahi Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Itu apa ada tuntunannya apa enggak? Ketika khatam Quran. Al-Quran hanya kan dari Duha itu biasanya. Oh, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kalau sunutan saya mungkin beliau memperbanyak zikir, Pak. Tapi kalau tuntunannya saya belum mendapatkan di dalam sunnah, Pak. Makanya apa ada tuntunannya kok enggak gitu? Kalau di dalam kitabnya para ulama, Pak, tidak ada yang menjelaskan seperti itu, Pak. Ya, para ulama itu menjelaskannya ketika kamu Ramadan perbanyak menghatamkan Quran. Nah, mungkin ketika beliau setiap menutup surat dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, husnudon kita, Pak. Beliau mau banyak zikir dan salah satu zikir yang paling utama itu di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya, Allah marhamna bil Quran, ya. Roji, Pak. Iya. Doa harus buat di dalam buka puasa itu yang benar yang mana Pak Ustaz? Dhahabat dhamma wa abtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Mau itu saya itu Iya. Kalau kita mengacu pada sunnah, Pak, yang lebih rojih, Pak. Saya mengatakan yang lebih rojih, ya. Bukan saya kemudian kita berdoa dengan Allahumma laka sumtu juga nggak apa-apa sebenarnya, ya. Tapi kalau yang lebih rojih kita mengambilnya yang paling kuat adalah dhahabat dhamma wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Bapak misalkan mau pakai Allahumma laka sumtu nggak masalah. Yang berdasar dhahabat dhamma wa abtalatil uruq. Nah, yang paling berdasar, Pak, di dalam kitab para ulama dan sunnahnya Nabi, Pak, salah satu doanya adalah dhahabat dhamma wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang paling roji. Setelah minum? Iya. Bukan. Iya. Iya. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kalau belum hafal, Pak, masih ada waktu 3 hari. Inilah fungsinya kita mempersiapkan ilmu. Ya, dipersiapkan, kemudian kita gas dulu, mungkin pemanasan besok hari Senin. Oh, saya puasa sunnah dulu biar nggak kaget ketika Ramadan. Yang belum hafal doanya ketika berbuka puasa, ya baduma wa talatin uruq wa tabatal ajru insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Enggak masalah, Pak. Pertanyaan ya. Ya insyaallah. Enggak apa-apa, Pak. Ustaz saya nggak punya air putih, Ustaz punya teh manis, Ustaz. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting ada kurmanya. Misalkan air putihnya habis, Pak, usnudon kita. Nggak apa-apa, adanya teh daripada antum keselak. Ya, Pak. Yang penting ada kurma, Pak. Mohon. Terkadang kurma itu menjadi makanan yang paling tidak laku ketika iftar. Yang paling habis duluan 1, 2, itu yang tertawa, Pak. Ya. Yang paling habis, paling laris nih. Nomor 1-nya ini. Tolong sunnahnya kurma. Kalau ada, wah kurma lagi. Minimal, Pak, minimal 1. Kalau kuat 3. Kalau kuat lagi 7, lebih banyak lebih bagus, Pak. Ya, tolong disiapkan kurmanya. Setengah kilo mungkin. Oh, saya beli dulu lah, Mi. Kita beli kurma yuk sekilo. Kita nggak kuat beli ajwa mungkin mahal, Pak. Yang biasa aja, holas ataupun sukari. Biasa saja, ya. Tapi dipermudah, jangan dipersulit. Jangan sampai kita beli gorengan setiap hari 10.000, kurmanya nggak ada.
Tolong, ini teguran bagi saya juga. Kita beli es campur kuat 5.000, 10.000, tapi kurmanya nggak ada dan air putihnya nggak ada. Tolong persiapkan dulu. Jangan sampai galonnya itu kosong. Mulai sekarang kita yuk isi galonnya, kemudian beli lagi, kemudian mungkin beli 212, kemudian kita persiapkan agar Ramadan menjadi istimewa. Orang yang mengawali setar sejak bulan Rajab dan Sya'ban akan berbeda orang yang mengawali setar Ramadan ketika kurang 3 hari. Allahu a'lam. Ada lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Ila Ramadan. Ahila alaina. Ya, silakan, Pak. Bisa, Pak, digabungkan semuanya lebih bagus, Pak. Ya. Iya, Allahumma salimna ila Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Ya, Syekh Syuda selalu melantunkan doa itu, Pak. Ya, Allahumma ila alaina. Ya, kalau yang lebih mudah, Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbala. Ada lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Ketika diingat, Pak, puasa itu boleh dibatalkan karena sebab masyakoh. Masyakoh itu berat. Hari ini, Pak, Bapak pulang kampungnya ke Sumatera, jalan kaki atau naik pesawat, Pak? Naik pesawat, berapa jam, Pak? 1 jam. Itu masyakoh atau enggak, Pak? Enggak, tolong dilanjutkan dan itu pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak safar. Tapi ketika antum jauh, mohon maaf mungkin naik sepeda motor, mudik, kalau nggak kuat, silahkan. Itulah rukhsah dalam Islam, luar biasa ya. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 dan 85 dijelaskan. Ketika antum nggak kuat, berarti diganti di hari lainnya. Tapi ketika kuat, Pak, menjaga. Karena diingat, Pak, jangan mempermudah syariat, Pak. Diingat orang yang bisa puasa full selama Ramadan tanpa qadha, walaupun dia bekerja, Pak, ya, itu jauh lebih baik daripada orang yang sering meminta udzur dan meminta izin kepada Allah untuk mengqadhanya. Ibarat kata Bapak bekerja selalu tepat waktu dengan teman Bapak yang selalu terlambat, itu masih bagusan yang tepat waktu kan, Pak. Tolong, kalau tidak ada masyakoh, Bapaknya misalkan safar hanya mungkin sini ke Semarang, yang naik kereta mungkin hanya 5 jam, kemudian keretanya juga nggak panas, ada AC-nya, bismillah. Nah, kalau tidak ada masyakoh, sesuatu yang berat di dalam safar kita, lebih afdol dan lebih utama kita tetap berpuasa, apalagi itu waktu yang mustajab, Pak. Antum safar, antum kemudian puasa, satu lagi istri antum minta antum untuk nikah lagi yang kedua, wah luar biasa itu, Pak. 3, Pak. Ibarat doa langsung jediar itu, Pak, ya. Tuh, safar antum pulang kampung, Masya Allah dengan niatan bismillah, ya Allah, saya pengen berbakti pada orang tua ibu yang masih hidup, ya Allah. Kemudian antum naik bis, bismillah, sambil di bis baca Quran. Ketika waktu berbuka antum berdoa, loh antum udah dapat 2. Satu orang yang bersafar, satu orang yang berpuasa. Berbeda dengan kita, mungkin yang hanya di Kemayoran, di Serdang, nggak mudik dan lain sebagainya. Nah, ada lagi, Pak? Apakah boleh Ustadz sebelum bulan puasa kita poligami? Boleh, Pak. Yang penting izin dulu kepada istri antum. Ya, jangan sampai nanti ketika puasa nggak ada yang memasakkan kan, Pak. Nah, ada lagi, Pak? Cukup? Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan disiapkan ilmunya. Tadi doanya dihafalkan, yang berbuka. Tadi doanya Allahumma salimni, mau pakai Allahumma ahila alaina dari awal juga tidak masalah. Silahkan baca pembatal-pembatal puasa apa saja, sunah-sunah ketika puasa apa saja, hal-hal apa yang dilakukan ketika puasa, dibaca, Pak, dan dibuka bukunya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.